Halo, selamat pagi. Ketemu lagi sama Mas Bo Jalan Pagi. Itu tadi aku dapat istilah itu dari teman-teman, dari Lelang juga. Soalnya tadi pagi-pagi aku jalan dari Jogja ke Ungaran, ke Karoseri Laksana. Nah, ini hari ini nih ada acara nih di Karoseri Laksana. Kali ini bukan dalam rangka pengambilan unitnya PO mana, bukan. Tapi ini ada acara, kita akan memeriahkan pesta ulang tahunnya Laksana yang ke-48 loh, gitu. Jadi tadi pagi-pagi aku jalan dari Jogja ke sini untuk ketemu sama teman-teman juga. Itu rame-rame tuh, di belakang ada Mas Jody, Tito, ada ARF Bus, ada Mas Timo juga, dan ada Ahmad Wildani. Dan yang pasti konco-konco yang lain ya. Wes, ini aku masih ada di depan. Sementara kita menunggu masuk, ya tadi udah masuk sih. Cuma nanti kita masuk, kita lihat di dalam bagaimana acaranya, serunya kayak gimana. Dan kalau bisa nanti juga kita mau lihat bis-bis yang ada di showroomnya Laksana bersama Bolo Kurowo. Woi, ARF Bus, Mas Timo, Mas Jody, Bapak Jody udah jadi bapak, dia polanya tetap aneh. Dan ini Mas Wildan ini orang kepulauan ya, orang kepulauan nih. Jadi dia kesini naik kapal perintis nih, Mas Wildani. Kesini naik kapal perintis ya, Mas? Iya, turun Semarang. Turun Semarang. Baca sampai Semarang kapalnya. Pancar Mas. Oh iya, Pancar Mas. Pancar Mas. Acaranya berlangsung meriah banget, bahkan sedari awal suasananya udah menyenangkan banget. Oh ya, di kesempatan kali ini Laksana juga memperkenalkan seri terbaru bis listrik Laksana EV Bus Nucleus 6 untuk menjawab kebutuhan pasar atas kendaraan listrik yang ramah lingkungan. Sudah sejak lama kita selalu berkomitmen untuk terus mendukung, mensupport berkembangnya industri transportasi kendaraan bus, terutama untuk bus perkotaan atau city bus. Karoseri Laksana berkomitmen untuk mendukung terciptanya ekosistem kendaraan listrik dengan menggandeng mitra-mitra strategis, serta menguatkan posisi industri dan perusahaan karoseri dalam negeri di tengah tingginya gelombang import bus completely built up atau CBU di Indonesia. Dari perjalanan 5 tahun terakhir ini bisa dilihat bahwa Laksana saat ini memiliki produk portfolio kendaraan listrik yang sangat lengkap, mulai dari bus ukuran sedang, ukuran besar, tipe low entry, low floor, high floor, dengan fungsi-fungsi yang bermacam-macam juga. Apalagi Laksana sudah melakukan riset dan membuat beberapa portofolio prototipe bis listrik sejak 5 tahun terakhir. Bukan hanya membuat portofolio untuk bis listrik, tapi juga sudah memasuki produksi massal bis listrik. Salah satunya kita bisa lihat Transjakarta di Jakarta. Itu udah banyak ya bis listrik buatan Karoseri Laksana. Pernah melakukan rollover test, lalu impact test, dan juga untuk perlindungan mobil-mobil sedan, di mana terkadang kalau terjadi adu banteng itu kita ada seperti tameng, kita sebut FUPD, agar pengemudi atau penumpang yang duduk di row driver dan co-driver itu dapat terselamatkan, jadi tidak harus masuk ke bawah bis gitu. Kita membuat 2 prototipe bis ini, di mana yang satu Nucleus 6, satu Nucleus 5, dan kita bandingkan dari beratnya kita kurang lebih perbedaan hampir mencapai 200 kilo. Dan sekarang saatnya kita akan hitung mundur, kita akan segera menyaksikan bersama-sama launching produk bus medium listrik terbaru dari PT Laksana, Nucleus 6. 3, 2, 1.
tadi sekilas kemeriahan acara di dalam. Sekarang kita ini mau plan tour, jadi ini mau tur pabriknya Laksana. Dan yang pastinya ini istimewa karena kita bakal pakai bis listrik Transjakarta produk karoseri Laksana. Wah, menarik banget ya. Belum keturutan naik bis listriknya di Jakarta yang sudah beroperasi, kita naik di pabriknya. Dikemudikan langsung sama Mas Sani. Mantap. Sangar. Pak Sani mengemudikan bis listrik bus Plantur yang satu. Lagi sepira spesial kilo. Kata-kata. Kata-kata Pak D. Lain ini. Biarkan dia pergi. Asik. Ojo digolek meneh. Ayo. Jadi semua unit yang dikerjakan akan dilakukan proses pengumpulan sedemikian rupa, dan kita terus melakukan improvisasi supaya hasil bisa lebih efisien dan bisa lebih baik. Nah ini teman-teman ya di belakang ya, kalau melihat ada ini, nggak usah ditanya bisnya siapa ya. Ini bisnya Siapa ya ini ya? Sangat sulit ditebak ini. Padahal ya saya Bisa apa ini namanya? Bisa apa ini Mas ya? untuk charge. Nah ini kendaraan yang kita naiki ke depan akan bekerja, beroperasi di Transjakarta. Apa itu? Ya, ini menggunakan Kayak kenal liverinya tapi bisa apa ya? dengan kendaraan berbodi Cityline Series. Apa ya? Laksana produksi dari Motorista dengan CSR 3 Neo Series dan tipe-tipe lainnya. Nah, ini jadi semua kita store di sini, kita simpan di sini. Nah, ke depan nanti, nah, di sebelah kiri kita ini nanti adalah bagian rangka ya, rangka kendaraan kita kerjakan di sini. Semua struktur kita sudah perhitungkan dengan teknologi-teknologi yang sudah dipresentasikan oleh Direktur Teknik Bapak Siapa ya? Iveco. Selanjutnya nanti kita akan lanjut untuk turun di area untuk preparation ya. Preparation adalah part-part yang kita buat Sama kameranya. Warlock pada Jakarta. saat Warlock Jakarta. Tapi aku ki wong Darjo. Wong Darjo. Tapi dia ini pengguna tetap bis listrik Transjakarta. Sementara Oh, ini iya. baru kali ini naik ini. Iya. Langsung di pabriknya. Langsung di pabrik, langsung. Termasuk flap, kemudian ada bagasi, ada lampu dan segala macam. Ke area produksi bisa disiapkan, Bapak Ibu helmnya mohon dipakai. Jadi saya Silakan pertama-tama dipersiapkan, nanti bisa ikuti rombongan depannya, hati-hati. Nanti banyak bisa keliling barang yang berbahaya dan dalam langsung pegang bis kendaraan Transjakarta yang saya naiki Ya, biasanya itu baik, silakan Bapak Ibu dibikinnya di bisa mana? bawa. Ya di sini, Ungaran. Ini sekarang ini udah pakai helm ya. Di sini kita mau turun ke area produksi. Jadi ini kita lihat aja nih ada di dalam. Entah ini produksinya khusus yang bis listrik atau enggak, aku nggak tahu. Ya, kita lihat aja. Api ini. Ketok ya? Iya. Yang kono Mas, di sebelah kono Mas. Di sebelah kono mesinnya kita letak. Oke. Ini Laksana punya mesin seperti ini 4 unit. 4 unit. Untuk pemotongan plat, dan platnya bisa dipotong sampai setebal-tebalnya gitu. Jadi bukan hanya plat yang tipis-tipis 1,1, 3 mili, 10 mili pun bisa. Masalah ya? Ya, langsung.
Tek kertasnya. Ini mesin laser cuttingnya, dan ini hasil cuttingannya tuh seperti ini nih. Salah satunya ya, tuh ya kayak gini. Ini bisa motong plat yang bukan cuma plat yang tipis-tipis, tapi juga plat yang tebel. Ini bisa potong ke sini. Keren. Nah, ini mau konten nah. Oh iya, lebih jelas ya. Ya, mantep tenan. Ini satu dari 4 mesin ini. Iya, mari kita terawang. Ini bikin komponen maintenance access. Nah, ini material yang sedang dipotong ini dia berdasarkan dengan program yang ada di sebelahmu itu. Nah, ini kan dia kelihatan jalan mana yang sudah dipotong, mana yang belum. Kalau sudah jadi hijau itu artinya sudah dipotong. Enek jobe. Ya, jadi ada SPK-nya. Jadi masnya bikin komponen kayak gini ini ada SPK-nya, ada dasarnya, nggak waton garap, ya mas ya. Maksimal 2 cm. Ketebalannya sangat iso 2 cm. 10 tahun yang lalu, buatan Jerman. Jerman. Asli buatan Jerman. Jadi 12 miliar. 10 tahun yang lalu. Itu tadi kita habis lihat mesin laser cuttingnya ya. Jadi pemotong dengan laser yang bisa motong plat sampai ketebalan 20 mm atau 2 cm. Sangar. Mesinnya mahal. Ya manufaktur segede ini ya kan, jadi emang perlu tuh kayak gitu tuh. Nah, ini proses bending atau pembengkokan untuk rangka ini. Jadi ini besi-besi dulu untuk rangka. Ini untuk rangka atap nih. Nah, ini untuk rangka. Jadi dari pipa yang turun ini bodi rangka. nanti dia setelah dipersiapkan, setelah disambung, itu dia mulai dipasang dengan rangka-rangka bodi. Nah ini bentuknya masih rangka, gitu. Ini kayak sebelah sini nih, ini rangka-rangkanya. Kemudian itu atapnya dilas pakai laspen. Atapnya dilas pakai laspen, kemudian ada pemasangan kowel depan. Jadi kalau di sini baru kelihatan mukanya aja. Kalau nanya, Mas itu sasisnya siapa? Ya kita mesti lihat dulu. Ini punyanya siapa ya? Kita cek. Ya siapa ini? Barokah Jaya Selamat. Jaya Selamat. Baru kelihatan dilihat di situ. Ya. Dino RM. Siapa? Ya kita pun juga nggak apa kalau nggak lihatin. Juga kalau kita masuk di sini nggak kelihatan ada. Kalau kita geser di sini, Mas. Selain komponen-komponen yang tadi masih bisa dalam jangkauan tangan kita. Ini komponen di ini dari sini sampai ujung pemasangan 12 meter itu utuh. Dari yang jadi platnya ini dari depan sampai belakang sudah dicetak dan dia utuh sepanjang 12 meter. Kalau bisnya double decker, kalau bisnya tronton ya panjangnya 14 meter. Baru nanti sisanya dia akan dipotong. Sisanya akan dipotong pada disemur. Nah ini sisanya nih, eksesnya nih. Nah, ini sisa platnya. Setengah meter itu ya? Ya baru dipotong. Kemudian ini di bagian pintu darurat, bagian pintu itu setelah nempel baru semua dipotong. Kemudian jelas ini nanti dilipat. Jadi 12 meter utuh ya Mas ya? Utuh. Jadi kalau bisnya Bangladesh dulu, ya double decker 14,5 meter, ya berarti ya ini 15 meter. 14 meter. Ya, itu utuh dari depan sampai belakang, baru nanti sisanya dipotong. Siap. Apa lagi? Jadi pembuatan rangka bis itu harus ada persyaratannya, ada requirement-nya khusus. Jadi bukan asal-asalan kayak beli besi di toko besi. Untuk konstruksi karoseri itu harus memenuhi syarat besinya dengan sertifikasi STKF 13B.
ukurannya macam-macam, ketebalannya minimal 2 mm untuk pipanya. Oke, ini atap ini. Ini langkah atas. Oke, ini bagian finishing. Kelihatan namanya itu punya siapa. Oke. Nah, bagian finishing ini ada 4 lane. Itu ada lane A, B, C, D. Dan di setiap lane itu ada 12 station. Berarti gedung ini muat untuk pengerjaan produksi 48 unit. 48 unit. Ya. Dalam satu waktu, dalam satu area. Jadi lane A dari section 1 sampai 12. Lane B section 1 sampai 12. Demikian juga C dan D. Ini 1 sampai 12. Jadi di gedung ini bisa menampung pekerjaan 48 unit. Nah, awalnya dari lo lihat pintu yang sebelah sana. Ya. Di mana bis itu belum ada kacanya, belum ada interiornya. Nanti dia akan masuk melalui pintu yang di sana, jalan, pasang kaca, pasang interior, plafon dan seterusnya. Kemudian untuk proyek-proyek yang khusus, dia akan setelah sampai di depan, dia akan digeser ke bagian sini. Jadi yang ada di sini ini kerjaannya boleh dibilang lumayan rumit. Itu di belakang sana ada apa? Kelihatan nggak itu? Double deckernya itu. Di belakang sana itu kelihatan nggak tuh? Ya, nah, oke, ada double decker. Double decker di sana. Karena double decker itu termasuk pekerjaan yang lumayan berat. Kemudian di depan sini juga ada unit yang besar, ya kan? Sama seperti yang di depan yang warna merah ini dan warna di depannya putih di depannya lagi sana. Ya. Saat ini kita ada di area finishing ya. Jadi ini area finishing yang ini menarik banget sih. Soalnya udah warna-warni banget di sini. Keren. Wah, ini salah satu bis yang tak tunggu-tunggu rilisnya ini. Waduh. Waduh, ya ampun keren banget loh. Volvo B11R Switch Kombi. Nantilah, sabar dulu ya. Sabar dulu. Dan ini, ini dia nih. Ini bis nyamannya Aceh ya. Yang biasanya melayani rute dari Banda Aceh ke Medan sampai Pekanbaru juga kayaknya ya. Nah. Nih banyak yang menarik ini Jod di sini Jod. Gimana ini Jod? Jod, variomu gantene niki wis Jod. Variomu spionnya gantene niki. Iya. Wih. Ceklek terus itu. Oh iya. Sing ceklek motormu kabotan spion kok. Motornya belah dua nanti. Lah kok iso kabotan spion? Waduh. Ini Jod XXHD Jod. Produk terbaru dari Laksana. XXHD. Ini PO apa? Iya. Oh, ini kebetulan juga belum ada tulisannya. Iya, Belum ada. Ini agak sulit ditebak ini. Ini agak sulit ditebak ya. Ini agak sulit ditebak ini Jod. Iya. Kamu tahu nggak? Sulit sekali. Nanti kita nerawang dulu ya. Ngapa le? Mesem. Banyak sepil ya. Waduh. Oke, Bapak Ibu sekalian, monggo kita ke stasiun berikutnya, bisa naik ke bis yang sudah kita sediakan. Awas nyetrum. Ini bis setrum ya, alias bis listrik. Ini kalau bis listrik ini, kalau drivernya melanggar, yang menilang polisi apa PLN? Nah, itu. Gimana?
Iya. Oh, ini bis listrik ya. Ini chassis bis listrik itu sudah ada baterai kayak gitu. Itu baterainya. Tapi yang ini yang medium nih. Ini medium. Yang ini yang big bus. Nah, ini kita mempersiapkan instalasi untuk assembly baterai. Oke. Tadi kan sudah dipresentasikan sama Pak Stefan ya. Oh. Kita mempersiapkan untuk assembly baterai dan juga assembly untuk bis listrik. Jadi kita terbuka untuk semua APM yang mau masuk dengan bis listrik. Dimana kan tadi kan Laksana sejak 2021 sudah meluncurkan prototipe bis listrik dari berbagai merek chassis. Ada dari BYD, ada dari Hyundai. Nah, mungkin nanti kayak Scania sama yang lain kayaknya mau masuk. Bisa. Wah, asik. APM Eropa pada ikut nih. Oh iya. Masukin elektrik juga ya. Siapa tahu nanti ada Scania, Volvo, Tronton. Oh iya bisa. Bis listrik ya. Ya. Oh iya. Bisa buat angka. Betul. Wah, enak itu. Nah, itu. Nah, ini yang big bus. Ini yang big bus, ini yang mediumnya. Ini baterai di sini. Ini baterai di sini. Dan di sebelah sana itu adalah versi yang sudah jadinya, teman-teman. Tuh. Nah, ini versi yang sudah jadinya. Ini sama seperti yang kita naikin tadi ya. Kita naikin di depan tadi. Ini versi yang udah jadinya tuh kayak gini nih. Sudah jadi semuanya. Siap delivery. Wih sih. Transjakarta ini. Kalau lihat dari nomor lambungnya DMR, sepertinya operatornya Damri ya. Nah, kita lanjut lagi. Jadi memang di kesempatan kali ini Laksana memang lagi getol banget, lagi semangat banget menggarap bis-bis listrik ya. Garap riset bis-bis listrik. Jadi ya beginilah jadinya. Udah bukan sekadar riset lagi ya, karena sudah mass production juga, sudah banyak yang beroperasi terutama di Jakarta sebagai bis kota Transjakarta. Ya kayak yang kita naikin tadi. Jadi tuh kan, tadi kan kita naik ini kan, tuh. Jadi memang sangat getol sekali Laksana untuk menggarap bis listrik ini. Bodi rangka, proses bodi rangka. Selanjutnya kita akan lanjut ke proses pre-delivery inspection, yang mana nanti akan melewati plan baru atau area baru dari karoseri Laksana yang saat ini masih dalam proses pekerjaan, yaitu Innovation Building, Laksana Innovation Building yang tadi sudah dipresentasikan, dan kami akan perkenalkan namanya showroom pre-delivery inspection yang baru dari karoseri Laksana. Mungkin teman-teman sebagian sudah pernah lihat, Bapak Ibu sudah pernah lihat di sosial media. Untuk posisinya ada di belakang area acara tadi, cuma kita lewat akses jalan lainnya supaya Bapak Ibu juga bisa tahu bagaimana update yang ada di karoseri Laksana pada saat ini. Yang ada di depan kita persis ini merupakan replacement tempat untuk dilakukannya anti karat bagasi ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti ke depan akan kami bangun di sebelah kanan sana. Kebetulan sudah menjadi agenda ke depan. Nanti akan kami buat gedung-gedung baru untuk mensupport proses produksi di PT Karoseri Laksana. Ya, di sebelah kiri ini terlihat ada beberapa unit yang sedang dilakukan pengecetan bagasi atau anti karat. Di bagian sebelah kiri, nah ini nanti yang akan depan akan menjadi Laksana Innovation Building. Ini masih dalam proses produksi. Nanti harapannya akan bisa dilakukan pemantauan yang lebih baik sehingga bisa menghasilkan produk yang baik dan lebih sempurna. Ya, Bapak Ibu silakan turun. Nanti gedungnya ada berada di sebelah kiri Bapak Ibu sekalian. Ini merupakan gedung pre-delivery inspection PT Karoseri Laksana. Silakan Bapak Ibu bisa turun. Ya. Nah, ini sekarang kita masuk ke showroomnya di pre-delivery inspection ya.
bisa dibilang kayak gitulah, pre-delivery inspection. Dan di sini banyak banget unit bis yang mungkin sudah siap untuk delivery, inspeksi lalu delivery. Di sini salah satunya ini adalah unit bis yang akan diekspor ke Sri Lanka. Wah, sangar. Jadi ini adalah Mercedes-Benz OH1626 yang akan diekspor ke Sri Lanka. Dan ini nih, menurutku salah satu yang paling menarik kali ini adalah Tunggal Dara. Tunggal Dara coy, bis Wonogirian. Salah satu legendnya Wonogirian yang dia permajaan unit. Sekalinya permajaan unit baru Grace langsung Mercy 1626. Terus bodinya SR3 single glass. Dan ini menurutku bakal jadi salah satu bis yang paling sempurna untuk menikmati perjalanan. Karena apa? Single glass. Di dalam nggak ada sekat pemisah antara kabin penumpang dan kabin driver. Dan yang pasti kursinya kursi jumbo yang nyaman banget. Wah, ini nih, ini andalan nih nanti. Mohon maaf teman-teman yang ada di situ, itu bisnya yang hitam. Itu cuma ngide. Ya, jadi ini unit yang nampaknya susah ditebak. Helmnya sudah ditebak. Susah ditebak. Jadi ini memang sengaja khusus bis satu ini bikin kalian penasaran, dan kita masih kunci, nggak boleh ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang bekerja. Saya tak bekerja ya? Iya. Bikin konten. Oh iya. Oke. Boleh masuk ya ini kerja ini? Tetap wis, aku paling menantikan dia rilis. Bayangin toh, bis Wonogirian kayak gini. Ya ampun. Single glass, dia nggak ada sekat pemisah kabin driver kabin penumpang. Ya ampun. Gemes gitu tenan. Layak, sangat layak dinantikan ini. Sedari awal kita ngomongin bis listrik, tapi kita malah belum lihat nih bis listriknya wujudnya kayak gimana secara lebih dekat. Kita lihat dulu yuk, ini ada produk dari Laksana, yaitu ada City Line, Nucleus 5 dan Nucleus 6 yang semuanya EV atau electric vehicle. Wah, keren-keren iki. Kita lihat beberapa bis listriknya Laksana di sini ya. Ini yang Nucleus 5 ya. Ini jujur aja basicnya apa aku nggak tahu. Maksudnya brand apa, mereknya apa, untuk misal chassis dan segala macamnya. Cuma yang pasti ini adalah bis listrik Nucleus buatan Laksana yang ini low floor ya, jadi ini berlantai rendah, dan ini untuk medium bus. Jadi ini kalau nggak salah kayak yang ada di Surabaya itu nggak sih, bis listriknya medium. Sekilas kita lihat satu-satu. Terus yang ini ada Nucleus 6. Nucleus 6 ini yang terbaru dari Laksana. Jadi Laksana membangun Nucleus 5 dan Nucleus 6. Dan ini adalah prototipenya Nucleus 6 dengan basicnya adalah elektrik juga, bis listrik juga. Nah, kalau yang ini kita coba lihat lagi. Yang ini juga sih sama, ini low floor juga, tuh kan? Dia low floor juga, ada tulisannya dia e-Nucleus di sini. Ini sama seperti yang Nucleus yang sebelahnya tadi, basicnya sama, cuma interiornya aja yang beda. Ya mungkin karena ini masih prototype juga kan, jadi untuk tujuan prototype dan riset sih, jadi masih seperti ini.
Ini interiornya. Kalau yang ini yang untuk Adaro, ini basicnya juga nukleus yang 5 ya, e-nucleus 5. Nah kalau ini bukan low floor, ini high floor, karena ini peruntukannya bukan untuk bis kota, ini untuk bis karyawan. Kalau nggak salah sih pertambangan ya, Adaro ya. Tuh. Tuh. Mungkin sama ini basicnya. Seperti ini. Kita lanjut ke sebelah. Yang di sebelahnya ini adalah Transjakarta, teman-teman. Transjakarta tentu saja buatan Laksana, untuk namanya City Line 3. Dan ini ada logonya di sini VKTR. Nah, ini aku masih belum kenal bener VKTR itu apa, tapi sekilas aku baca, VKTR itu adalah perusahaan yang berbasis di Magelang sana, masih di Jawa Tengah, yang dia itu memang membangun kendaraan listrik seperti bis kayak gini, tapi CKD ya, jadi completely knockdown. Jadi mereka kayak perakitan gitulah, mungkin perakitan chassis untuk bis listrik. Untuk lebih jelasnya nanti kita riset bersama ya, aku belum terlalu ngeh soalnya VKTR. Sementara yang ini, yang VKTR ini basicnya adalah BYD, teman-teman. Tuh, BYD. Kalau interiornya ya udah standarnya Transjakarta lah ya. Yang Transjakarta zaman sekarang, yang kursinya facing forward semua. Asik ya. Makin banyak bis listrik untuk bis kota. Mantap. Nah, mantep toh. Udah bisa bikin bis listrik sekarang karoseri Laksana. Wah, sangat iki. Semoga populasinya semakin banyak ya. Penting banget nih, terutama untuk bis-bis perkotaan. Akhir kata, selamat ulang tahun untuk karoseri Laksana. Semoga semakin mantep dan semakin jaya kemana-mana, termasuk ekspornya.